Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 semester ganjil. Untuk materinya mengenai pola bilangan bagian ketiga. Materinya pengertian deret aritmatika, contoh. Langsung kita mulai ya. Yang pertama mengenai pengertian. Di sini ada deret 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 dan seterusnya. 2 ini merupakan suku yang pertama, bisa disimbolkan dengan U1. 6 ini merupakan suku yang kedua atau U2. 10 merupakan suku yang ketiga atau U3. Dan 14 merupakan suku yang keempat atau U4. Jadi, pengertian dari deret adalah jumlah suku-suku dari aturan barisan. Bentuk umumnya, Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai suku ke N, sebanyak N suku. Jadi, kalau misalkan di sini N-nya diminta 4 suku yang pertama, berarti N-nya cukup sampai U yang ke-4. Berapakah jumlah 4 suku pertama dari deret yang ada di atas? Menjadi rumusnya Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Kita masukkan U1-nya atau suku yang pertamanya 2, suku yang keduanya 6, suku yang ketiganya 10, suku yang keempat 14. Hasilnya adalah S4 sama dengan 32. Deret aritmatika. Menentukan jumlah N suku pertama. Di sini ada deret 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 dan seterusnya. Kalau kita disuruh mencari berapakah jumlah 12 suku pertamanya, sebenarnya kita bisa mencarinya dengan menambahkan deret selanjutnya atau barisan selanjutnya. Dengan melihat polanya ya, bentuk polanya seperti apa, kita bisa menjumlahkannya secara analisa atau dengan cara coba-coba. Tapi kalau misalkan yang diminta itu adalah jumlah dengan N yang lumayan besar, itu kita mau menghitung dengan cara yang analisa atau coba-coba, pastinya akan memakan waktu yang lumayan ya. Jadi di sini ada rumusnya. Rumus jumlah N suku pertama. Sn sama dengan N per 2 dikali suku pertama ditambah UN atau suku yang terakhir. Atau bisa kita jabarkan menjadi Sn sama dengan N per 2 kalikan dengan 2 kali suku yang pertama ditambah N-1 dikali B. Sn itu merupakan jumlah N suku yang pertama, U1 atau U2 itu merupakan suku yang pertama, N itu adalah banyak suku, B itu adalah beda, dan UN itu adalah suku ke N. Contoh yang pertama, hitunglah jumlah 12 suku pertama pada deret 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 dan seterusnya. 2 di sini merupakan suku yang pertama atau A-nya. Suku pertama atau A-nya adalah 2, bedanya adalah 4 diperoleh dari 6 dikurang 2. N-nya 12 karena yang diminta adalah jumlah 12 suku pertama. Kita tulis dulu rumusnya. Setelah itu kita masukkan angka yang sudah tadi kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Kita masukkan N-nya diganti dengan 12 sama dengan 12 dikali 2 dikali suku yang pertama. Suku yang pertamanya adalah 2 ditambah N-nya itu tadi adalah 12 dikurang 1, bedanya itu adalah 4. Langkah selanjutnya S12 sama dengan 12
per 2 dikali 4 ditambah 11 dikali 4. 4 di sini diperoleh dari 2 dikali 2. Sedangkan 11 di sini diperoleh dari 12 dikurang 1. Langkah selanjutnya menjadi S12 sama dengan 12 dibagi 2 dikali 4 ditambah 44. Karena ada tanda kurungnya berarti kita selesaikan dulu ya yang di dalam kurungnya, atau mau disederhanakan dulu juga boleh. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Setelah itu yang di dalam kurung kita tambahkan dulu, 4 ditambah 44 hasilnya adalah 48. Jadi S ke-12 atau jumlah 12 suku pertamanya adalah 288. Contoh yang kedua, dari barisan aritmatika diketahui U3 sama dengan 18 atau suku yang ketiga adalah 18 dan U7 adalah 38 atau suku yang ketujuh adalah 38. Hitunglah jumlah 24 suku pertama. Kita tuliskan dulu rumus suku ke n-nya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Jadi di sini kita mau mencari persamaannya dulu ya, persamaan dari suku yang ketiga dan suku yang ke-7. Menjadi U3 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 dikali B. Jadi U3 sama dengan A ditambah 2B. 2 di sini diperoleh dari 3 dikurang 1. Menjadi A ditambah 2B sama dengan 18. Ini persamaan yang pertama. Kita cari persamaan yang kedua. Yang kedua berarti kita ambil yang suku ke-7. U7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali B. Menjadi U7 sama dengan A ditambah 6B. 6 di sini diperoleh dari 7 dikurang 1. Selanjutnya menjadi A ditambah 6B sama dengan 38. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama ke persamaan yang kedua di sini, kita bisa mencari variabel B-nya. Kita susun dulu ya. Susun di sini A ditambah 6B sama dengan 38, A ditambah 2B sama dengan 18. Kita kurangkan karena di sini variabel A sama-sama mempunyai koefisien 1, jadi bisa langsung kita hilangkan. Habis ya, berarti tinggal kita kurangkan yang 6B dikurang 2B. Hasilnya adalah 4B sama dengan 20. Karena yang mau kita cari adalah variabel B-nya, berarti dibagi 4 dibagi 4. B-nya sama dengan 5. Langkah selanjutnya, karena tadi kita sudah memperoleh B-nya, kita mau mencari A-nya. Kalian bisa memilih persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua untuk mencari variabel A-nya. Nanti dengan cara substitusi. Di sini saya mengambil persamaan yang pertama. A ditambah 2B sama dengan 18. Menjadi A ditambah 2 dikali 5, karena di sini tadi kita peroleh B-nya atau bedanya adalah 5. A ditambah 2 dikali 5 sama dengan 18. Selanjutnya menjadi A ditambah 10 sama dengan 18. Yang mau kita cari adalah variabel A. A menjadi sama dengan 18 dikurang 10. 10 di sini pindah ruas. Nah, awalnya positif, pindah ruas berubah menjadi negatif. Jadi A-nya sama dengan 8. Kita sudah memperoleh A, sudah memperoleh B. Langkah terakhir yaitu jumlah 24 suku yang pertama. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. Oke, ini rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2 dikali suku yang pertama ditambah N min 1 kali B. Jadi untuk lebih memudahkan kalian mengerjakan, silahkan ditulis dulu apa-apa yang sudah tadi kita peroleh, mulai dari suku yang pertama atau A-nya, bedanya, dan juga N-nya. N-nya di sini karena yang diminta adalah jumlah
24 suku yang pertama. Jadi di sini N-nya 24. Kita substitusikan ke rumusnya. N-nya diganti dengan 24 sama dengan 24 dibagi 2, 2 dikali 8 suku yang pertamanya, ditambah 24 dikurang 1 dikali 5. Selanjutnya menjadi S24 sama dengan 24 dibagi 2 dikali 16 ditambah 23 dikali 5. Ini 16 tadi dari 2 dikali 8. 23, 24 dikurang 1. Selanjutnya S12 sama dengan 24 dibagi 2 dikali 16 ditambah 115. 115 dari perkalian 2 dikali 3. Nah, di sini menjadi 12. 12 dikali 131. 12 diperoleh dari mana? 24 dibagi 2. Jadi S atau jumlah 24 suku yang pertamanya adalah 1000. Contoh yang ketiga, hitunglah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200. Jadi di sini kita mau mencari kelipatan 3 antara 100 dan 200. Kalau ada soal seperti ini, antara 100 dan 200, kalian harus mencari angkanya yang lebih dari 100 tetapi kurang dari 200, yang habis dibagi 3. Dimulai dari 102, 105 dan seterusnya. Terakhir itu adalah 198. Seperti yang tadi saya bilang, harus lebih dari 100, kurang dari 200, yang bisa habis dibagi 3. 102 di sini merupakan suku yang pertama atau A-nya. Selanjutnya kita mencari bedanya. Suku kedua dikurang suku yang pertama, hasilnya menjadi 3. Dan 198 di sini merupakan suku yang terakhir atau UN-nya. Di sini kita akan mencari jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200. Berarti kita di sini kurang atau yang belum diketahui itu adalah N-nya. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Dari UN ini kita bisa mencari N dengan rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Tadi UN-nya yaitu 198. Ditambah A-nya itu adalah 102 ditambah N min 1 dikali B. N-nya di sini yang mau kita cari ya. Langkah selanjutnya menjadi 198 sama dengan 102 ditambah 3N min 3. Nah, 3N di sini diperoleh dari N dikali 3. N dikali 3. 3N. Selanjutnya, negatif 3 di sini diperoleh dari negatif 1 dikali 3. Angka selanjutnya, 198 sama dengan 99 ditambah 3N. 99 di sini itu diperoleh dari 102 dikurang 3. Menjadi 198 dikurang 99 sama dengan 3N. Di sini pindah ruas ya, yang 99-nya pindah ruas menjadi negatif 99. Awalnya positif berubah jadi negatif. Hasilnya menjadi 99 sama dengan 3N. Yang mau kita cari adalah variabel N. Berarti dibagi 3 dibagi 3. Hasil N-nya adalah 33. Kita sudah memperoleh A, B, dan juga N. Langkah yang terakhir, ini rumusnya. Jangan lupa untuk selalu ditulis rumusnya ya. Karena kita dapat N-nya adalah 33, menjadi S33 sama dengan 33 dibagi 2. Dikali 2 dikali 102 ditambah 33 dikurang 1 dikali 3. Langkah selanjutnya, S33 sama dengan 33 dibagi 2.
dikali 204. Nah, 204 di sini itu diperoleh dari 2 dikali 102. Sedangkan 32 di sini diperoleh dari 33 dikurang 1. Menjadi S33 sama dengan 33 dibagi 2 dikali 204 ditambah 96. 96 diperoleh dari 32 dikali dengan 3. Langkah selanjutnya, S33 sama dengan 33 per 2 dikali 300. Atau 33 dibagi 2 dikali 300. 300 diperoleh dari 204 ditambah 96. Ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 300-nya ya dibagi 2. Hasilnya adalah 150. Jadi S33, 33 dikali 150 hasilnya adalah 4950. Itu tadi belajar kita hari ini mengenai pola bilangan bagian yang ketiga. Tetap semangat untuk belajar matematika karena matematika itu asyik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.